Dan berikutnya kita akan pantau situasi arus balik mudik Lebaran 2024. Sudah bergabung bersama kami produser lapangan CNN Indonesia, ada Putri Demes di Tol Cikampek dan juga Clarissa Aradia di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Pertama kita akan ke Demes dulu di Tol Cikampek. Selamat pagi Demes, dibandingkan dengan kemarin seperti apa penurunan jumlah kendaraan arus balik pagi ini? Ya, selamat pagi Rizky. Kalau bicara untuk hari kedua di prediksi puncak arus mudik ini, sebenarnya dari pihak Kemenhub sendiri menyebutkan sebenarnya masih banyak kendaraan atau pemudik yang masih belum melakukan perjalanan dan diprediksi masih akan melakukan perjalanan hari ini. Namun kalau kita melihat, saya akan tunjukkan kepada Anda Rizky, situasi terkini dari gerbang tol Cikampek Utama. Cukup lengang Rizky, dan untuk kondisi saat ini, gardu yang dimanfaatkan untuk menuju ke arah Jakarta ini sangat maksimal. Kalau kemarin ada 2 gardu yang Anda lihat misalnya di layar kaca, saat ini ada 2 gardu yang berwarna hijau, itu biasanya bisa dilewati untuk menuju ke arah Cipali. Saat ini hanya dibuka 1 saja yang menuju ke arah Cipali, dan selebihnya ini digunakan untuk yang menuju ke arah Jakarta. Kemudian untuk kontraflow ini masih berlaku, Rizky, di tol Jakarta Cikampek saat ini. Yakni kontraflow ini dilakukan berbeda-beda untuk jumlah lajurnya. Untuk dari kilometer 72 sampai kilometer 66 ini ada 2 lajur. Kemudian kilometer 66 sampai kilometer 47 ada 3 lajur. Kilometer 47 sampai kilometer 36 ini ada 1 lajur. Artinya dari kilometer 36 sampai kilometer 72 ini hanya ada 1 lajur saja yang dimanfaatkan untuk menuju ke arah Jawa Tengah atau menuju ke arah Cipali. Sementara untuk rekayasa lalu lintas lainnya adalah one way yang masih diberlakukan di kilometer 414 sampai kilometer 72, dan rencananya menurut diskresi kepolisian ini masih akan berlangsung sampai pukul 24 malam ini. Tentu saja situasi ini akan situasional karena sebenarnya fungsinya, Rizky, Jasa Marga menyediakan data secara real time untuk jumlah kendaraan yang melintas di titik-titik tertentu, termasuk di gerbang tol. Ini akan dihitung secara real time. Kemudian nanti akan ada diskresi kepolisian untuk mempertimbangkan kalau ada peningkatan kendaraan secara 3 jam berturut-turut, maka akan dilakukan rekayasa lalu lintas seperti one way dan ataupun kontraflow yang biasanya dilakukan di tol Jakarta Cikampek. Kalau kita melihat jam-jamnya ya ini Rizky. Kalau kemarin saya di sini di subuh hari ini kendaraannya begitu padat, tadi pun juga di sekitar jam 4 pagi ini masih sangat padat, namun kemudian cepat sekali terurai karena kemudian pihak kepolisian ini berusaha untuk mengurai, sehingga kalau saya perhatikan dari kemarin, kalau ada kemacetan pun di gerbang tol Cikampek Utama ini, maka kemacetan itu tidak lebih dari 1 jam saja berlangsungnya. Itu artinya sesuai juga yang disampaikan oleh Kementerian Perhubungan bahwa kepadatan pasti berlangsung karena adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek ini, namun kepadatan itu pasti akan lebih mudah untuk diurai. Kalau untuk jam-jamnya, kalau melihat data historikal di tahun 2023, Jasa Marga ini menyebutkan sebenarnya pemudik yang mencapai di tol Jakarta Cikampek ini biasanya terjadi di pukul malam hari ya, di sekitar pukul 6 atau 7 malam, karena mereka biasanya melakukan perjalanan dari Kali Kangkung ini sekitar pukul 9 atau 10 pagi. Namun kalau kita melihat kemarin di saat puncak pertama dari arus balik ini, kalau saya melihat data dari Jasa Marga di tol Jakarta Cikampek ini, di gerbang tol ini, ada 31.000 kendaraan pada saat pagi hari. Kemudian di siang hari ada 32.000, di malam hari ada 33.000. Artinya ini cukup merata ya Rizky, dari seluruh kendaraan yang melintas di tol Jakarta Cikampek ini untuk menuju ke arah Jakarta. Untuk itu memang perlu diwaspadai Rizky untuk yang masih melakukan perjalanan pada hari ini, karena kemungkinan masih akan ada peningkatan volume arus lalu lintas, maka diperhatikan untuk titik-titik kemacetan. Kalau melintas dari tol Jakarta Cikampek ini perlu diperhatikan ada gardu tol yang dimanfaatkan untuk kontraflow dan ada yang di jalur normal, maka nanti akan terjadi sedikit kepadatan karena kendaraan ini akan berpindah lajur. Kemudian untuk titik kemacetan berikutnya adalah kilometer 66 pertemuan antara tol Cipularang dengan tol Jakarta Cikampek.
Kemudian di rest area kilometer 62 yang biasanya terjadi kemacetannya adalah di jam-jam makan siang ataupun jam makan malam begitu ya. Dan ini harus diperhatikan kalau misalnya Anda ingin mengambil istirahat di rest area kilometer 62 setelah keluar dari gerbang tol Jakarta Cikampek, maka sebaiknya untuk mengambil rest area berikutnya yang ada di kilometer 52. Rizky. Baik, dari Cikampek berikutnya kita akan melihat bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sudah ada Clarissa Aradia di sana. Selamat pagi, Ara. Bagaimana suasana di Stasiun Pasar Senen pagi ini? Selamat pagi, Rizky. Untuk situasi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat agaknya serupa dengan kemarin yang merupakan puncak dari arus balik selama masa ataupun juga momen arus balik Lebaran tahun 2024. Memang biasanya kalau misalkan pagi hari hingga sekitar pukul 8.30 situasinya masih terpantau lengang, belum terlihat adanya kepadatan yang begitu signifikan. Tapi nanti ketika memasuki pukul setengah 9 pagi ke atas itu lebih banyak lagi mobilitas warga yang baru saja berangkat atau akan meninggalkan Jakarta ataupun juga mereka yang baru saja tiba di Jakarta. Bisa dilihat bahwa di belakang saya merupakan sejumlah masyarakat yang baru saja akan melakukan perjalanan dari kawasan Jakarta ke sejumlah destinasi baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah maupun juga Jawa Timur. Hal ini juga disampaikan oleh pihak PT KAI Daob 1 Jakarta bahwasanya selama momen arus balik ini diprediksi terjadi puncaknya di kisaran pada tanggal 13 hingga 15 April tahun 2024. Namun kalau berdasarkan hasil wawancara kami kemarin dengan manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta yakni Iksvan Henry Wintoko menyampaikan bahwa puncak arus balik ini sudah terjadi kemarin yakni pertanggal 14 April tahun 2024 yakni ada sebanyak 47.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kendati demikian, kami juga melihat dan juga memantau bahwa kepadatan penumpang juga terjadi kemarin, yakni Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat melayani sebanyak 37.000 orang penumpang yang baru saja akan bergerak dari kawasan Jakarta menuju ke sejumlah destinasi. Berbicara soal destinasi, masih ada destinasi favorit begitu yang menjadi tujuan masyarakat, diantaranya adalah Cirebon, kemudian juga Tasikmalaya, Purwosari, Malang, Surabaya, serta Semarang dan juga Malang. Dan kami melihat bahwa lonjakan ini terjadi kemarin pada tanggal 14 yakni sebanyak 47.000 penumpang. Kemudian yang kedua adalah terjadi pada tanggal 13 yakni sebanyak 46.900 penumpang dan hari ini di tanggal 15 diprediksi akan ada sebanyak 46.500 orang yang akan tiba di Jakarta melalui Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sementara itu juga melihat dan juga mengantisipasi lonjakan penumpang yang akan datang begitu ke Jakarta, maka pihak dari PT KAI Daob 1 Jakarta menyiapkan sebanyak 900.000 kursi penumpang untuk dilayani dari sejumlah destinasi ke KAI Daob 1 Jakarta, baik di kawasan Pasar Senen maupun juga di Stasiun Gambir. Nah, dari sebanyak 900.000 tiket disampaikan bahwa sudah terjual habis sekitar 750.000 tiket, sehingga masih ada sekitar 150.000 tiket yang masih bisa diperjualbelikan ataupun juga bisa didapatkan oleh para calon penumpang yang baru saja akan melakukan ataupun juga merencanakan perjalanan. Hal ini juga mengingat bahwa kalau mengetahui bahwa puncak arus balik memang terjadi kisaran tanggal 13 hingga 15 April 2024 dengan melayani sebanyak 44 hingga bahkan 47.000 penumpang, maka pihak dari PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyampaikan bahwa masa arus balik ini akan terjadi lebih lama yakni hingga tanggal 21 April 2024. Nah, masih ada spare ataupun juga sisa waktu yang panjang begitu yang bisa disiapkan ataupun juga dipilih oleh masyarakat untuk melakukan perjalanan menuju ke KAI Daob 1 Jakarta karena mengingat lonjakan tiket di hari ini sudah lebih dari 100% yakni di kisaran 104,4 hingga 106,6%. Nah, adanya lonjakan yang terjadi di
okupansi ini terjadi karena adanya animo ataupun juga antusias masyarakat untuk kembali ke Jakarta di hari terakhir momen cuti libur lebaran ataupun juga cuti bersama, dan juga karena masih banyak sekali masyarakat yang memutuskan untuk transit atau berhenti di stasiun tengah, dalam artian adalah misalkan dari kawasan Purwosari untuk menuju ke Jakarta ada yang berhenti terlebih dahulu ke kawasan Cirebon, begitu nanti di kawasan Cirebon kursi tersebut dipergunakan oleh penumpang lainnya yang berangkat dari kawasan stasiun Cirebon menuju ke kawasan stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Dan hal lainnya yang mengakibatkan bahwa angka persentase dari okupansi ini juga mengalami peningkatan ataupun di atas 100% adalah dikarenakan batita ataupun juga anak yang berusia di bawah 3 tahun ini masih diperkenankan untuk tidak membayar tiket dari kereta api ataupun juga Rp0. Mereka termasuk dalam volume penumpang yang naik ke gerbong kereta, namun tidak diperkenankan untuk duduk sendiri di kursi, melainkan harus dipangku begitu bersama dengan orang tuanya. Sementara itu juga melihat bahwa tingginya animo masyarakat untuk kembali ke Jakarta, kami juga melihat bahwa sejak pagi tadi juga sudah ada beberapa yang tiba begitu ataupun juga baru akan berangkat dan juga membawa sejumlah barang bawaan begitu. Dan dari pihak PT KAI Daob 1 Jakarta juga menyampaikan apabila akan mengalami arus balik, kebiasaan masyarakat adalah membawa oleh-oleh begitu ya. Nah, oleh-oleh inilah yang harus diantisipasi oleh sejumlah penumpang karena masing-masing penumpang sudah ada bobot muatan kapasitas maksimal dari barang bawaan mereka, yakni 20 kg agar tidak mengganggu para penumpang lainnya yang juga sama ataupun juga serupa membawa barang bawaan baik koper maupun juga oleh-oleh. Nah, kalaupun mereka memang membawa muatan yang berlebih begitu, mereka akan dikenakan biaya tambahan. Nah, tapi dari pihak PT KAI Daob 1 juga menyampaikan bahwa sebisa mungkin begitu ya kapasitas maksimalnya yang dipergunakan supaya semua masyarakat ataupun juga calon penumpang yang akan berangkat menggunakan moda transportasi kereta api bisa jauh lebih nyaman juga aman untuk pergi ataupun juga berangkat ke sejumlah destinasi yang menjadi tujuan mereka. Sementara itu juga mengingat bahwa hari ini adalah momen terakhir dari cuti bersama begitu, sejumlah masyarakat ataupun juga calon penumpang yang kami temui baru saja tiba hari ini juga menyampaikan bahwa baru saja kedapatan tiket hari ini sehingga mereka juga bisa bersiap untuk esok hari mereka akan kembali bekerja seperti biasa. Rizky. Baik, Clarissa Aradia melaporkan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan sebelumnya ada Putri Demes dari Gerbang Tol Cikampek. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda. Jaga terus kesehatan dan selamat kembali bertugas.